ini sound horeg, ini istilah dari Malang ya, kita bawa nama ini dari Malang. Sound horeg itu yang sound yang menggelegar gitu loh Mas. Bahkan seperti kita sendiri dari pihak Bintang Perkasa Audio ini, kalau kita pawai di jalanan, kita hore-hore bareng masyarakat, kita tuh dikawal Mas sama polisi. Yang lagi viral kaca pecah, genteng rontok. Jangankan kaca pecah, genteng rontok Mas, rumahnya rubuh pun nggak apa-apa, bener nggak apa-apa, los mereka nggak apa-apa. Wong mereka ya sewa-sewa sendiri. Kalau sampai saya mecahin kaca, ngerontokin genteng, apalagi sampai temboknya retak, saya makin disawer Mas, beneran. What? Bro, what are you talking about, man? Meanwhile, Sound horeg menyebabkan kemacetan panjang kendaraan di Lumajang, Jawa Timur, saudara. Sukati berusia 54 tahun warga setempat menyebut dirinya terganggu dengan suara musik menggelegar ketika truk horeg berhenti di depan rumahnya. Cuplikan video amatir warga viral di media sosial usai sejumlah warga terlibat aksi saling pukul. Aksi ini bermula usai salah satu warga menegur peserta karnaval karena suara atau sound audio mengganggu balita dan warga yang sedang sakit. Pemanfaatan sound system yang tidak sesuai kaidah-kaidah itu diharamkan. Pemanfaatan sound system yang tidak sesuai kaidah-kaidah diharamkan. Halo semuanya, perkenalkan aku Aji dan selamat datang di channel yang masih baru ini, masih newbie. Dan juga terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Semoga kebaikan kalian bisa membuat channel ini semakin berkembang gitu ya. Dan sebenarnya ini bukan video pertama dari channel ini, tapi karena pembahasan kali ini sedang rame-ramenya terjadi saat ini, so aku putuskan untuk upload yang ini dulu gitu ya. Dan bagi kalian yang penasaran, ini sebenarnya channel apa sih? Thinking Out Loud ini channel apa sih? Kalian bisa langsung aja cek dan lihat di deskripsi channel ini supaya nggak terlalu panjang ya kalau aku jelasin di sini juga gitu. Oke, kalau gitu langsung aja. Fenomena yang mau aku bahas ini adalah terkait dengan sound horeg. Sound horeg atau sound horeg, gimana penyebutannya saya kurang tahu, tapi saya nyebutnya sound horeg aja gitu ya. Nah, seperti yang sudah kalian lihat di opening tadi, dikatakan bahwa masyarakat itu sangat menikmati kegiatan ini gitu ya. Bahkan dibilang kalau temboknya retak, gentengnya roboh, kacanya pecah, masyarakat itu malah semakin senang dan akan menyawer lebih ke penyelenggara sound horeg gitu ya. Nyawer itu kayak ngasih tambahan uang gitu. Dan apakah kenyataannya seperti itu? Kalau dipikir secara logika ya, orang mana yang temboknya retak, gentengnya roboh, kacanya pecah, malah ngasih duitnya ke orang lain gitu loh, bukan buat renovasi rumahnya. Itu kan sebenarnya agak aneh ya. Tapi itu yang dikatakan oleh mas-mas di depan tadi ya. Lalu dari kegiatan sound horeg ini, apakah seluruh masyarakat itu bisa menikmati kegiatan ini? Dan apakah tidak ada yang merasa dirugikan dari penyelenggaraan acara ini gitu, sound horeg ini? Bahkan sound horeg sendiri sudah diberikan label haram oleh MUI gitu loh. Tapi walaupun sudah diberikan label haram pun, ada tuh video ya, aku pernah lihat kalau beberapa kelompok itu mencoba untuk menghalalkan sound horeg dengan mengubah pakaian yang digunakan gitu kan. Jadi pakai pakaian umat muslim gitu, nggak tahu namanya apa ya, yang panjang gitu. Dan tariannya itu dibuat lebih santun gitu ya, supaya terlihat halal gitu. Itu lucu juga sih itu sebenarnya. Nah, jadi gak usah berlama-lama, so ayo kita bahas fenomena sound horeg ini di
Musicology. Sound horeg. Istilah ini merujuk pada penggunaan sound system atau tata suara dengan daya yang luar biasa besar dan seringkali melampaui standar umum. Dan sound horeg sendiri seakan sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk acara-acara hajatan di desa ataupun karnaval besar. Dikarenakan dentuman bass dan getaran yang intens dari sound horeg ini. Dan ini aku sambil baca ya, supaya poin-poinnya tidak kelewat gitu. Nah, istilah horeg sendiri ini berasal dari bahasa Jawa yang berarti berguncang atau bergetar hebat gitu. Garing! Bergetar hebat ya. Yang sangat menggambarkan efek dari dentuman yang dihasilkan dari sound horeg itu sendiri. Nah, makanya disebut sound horeg, sound yang bergetar. Nah, perkembangan sound horeg sendiri ini diduga berawal kuat dari komunitas sound engineer dan pemilik rental sound system gitu ya di wilayah Jawa Timur, khususnya di daerah-daerah seperti Malang, Kediri, dan Blitar. Nah, mereka para inovator yang gemar bereksperimen dengan merakit sendiri speaker dan amplifier raksasa, dan kerap kali menggunakan atau membuat speaker ini menghasilkan daya yang jauh melebihi kebutuhan standar. Nah, pada awalnya komunitas-komunitas ini membuat sebuah kompetisi informal gitu ya. Jadi para perakit berlomba-lomba untuk menciptakan sound system yang mampu menghasilkan suara bass yang paling kuat dan getaran yang paling intens. Tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan kemampuan teknis, memenuhi kepuasan pribadi dalam merakit, dan tentu saja menarik perhatian pelanggan. Nah, seiring berjalannya waktu, kompetisi ini terus berlanjut dan terus berkembang sehingga akhirnya menjadi subculture, kebanggaan, gitu ya, prestasi, gitu ya. Karena mereka mampu membuat sound dengan bass yang begitu kencang. Nah, kompetisinya biasanya yang dilakukan itu seperti menjatuhkan botol, gitu ya. Jadi nanti akan ditaruh botol di depan sound systemnya gitu ya dengan jarak tertentu. Nah, sound mana yang bisa menjatuhkan botol tersebut, nah itulah yang dianggap paling kencang bassnya, paling intens gitarannya, dan ya pemenangnya itu gitulah ya. Kedulur, ini tantangan menjatuhkan botol air atau apa ini? Menjatuhkan teman-teman. Nah, lalu apa yang membuat sound horeg itu begitu digemari oleh sebagian masyarakat Indonesia gitu ya? Ada beberapa faktor yang melatar belakangi popularitasnya ya. Yang pertama, sensasi fisik yang unik. Bagi banyak penggemar, sound horeg bukan sekedar mendengarkan musik, melainkan merasakan musik secara fisik. Dentuman bass yang kuat dan getaran yang merambat ke seluruh tubuh, terutama area dada, menciptakan sensasi euforia yang berbeda. Ini dianggap mampu meningkatkan energi dan suasana kemeriahan dalam sebuah acara. Ya. Jadi kalau kalian mendengarkan sound horeg ini, kalian akan merasa lebih berenergi gitu ya, karena getarannya itu sampai ke dada gitu kan, sampai duk 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 gitu kan. Nah, itu kata mereka ya. Kalau kalian nggak percaya, coba aja nonton sendiri sound horeg gitu ya, di depan speakernya langsung. Dan lalu yang kedua, simbol kemewahan dan status sosial.
dalam beberapa konteks sosial, terutama di daerah pedesaan, memiliki atau menyewa sound horeg dengan daya besar kerap dianggap sebagai simbol kemewahan atau status sosial. Semakin menggemparkan suara yang dihasilkan, semakin dianggap sukses atau spektakuler acara tersebut. Ya seperti kompetisi tadi ya, pokoknya semakin besar, semakin keras bassnya ya itu adalah kebanggaan. Dan yang ketiga, pengikat komunitas. Jadi ada komunitas penggemar sound horeg yang ya, cukup solid. Mereka sering berkumpul, berbagi pengetahuan tentang modifikasi audio, bahkan bergotong royong dalam pemasangan sound system. Dan rasa kebersamaan ini memperkuat ikatan emosional terhadap fenomena sound horeg, menjadikannya lebih dari sekedar hobi, namun sebuah gaya hidup. Gaya hidup sound horeg. Ya, biasanya kan gaya hidup sehat. Ini gaya hidup sound horeg. Nice. Nah, meskipun ada daya tarik yang cukup kuat, para penikmat sound horeg, terutama mereka yang berlebihan dalam penggunaannya, seringkali dicap oleh masyarakat atau netizen tercinta kita ini sebagai orang-orang yang memiliki SDM rendah. Tentunya masyarakat dan netizen sebenarnya tidak akan memberikan statement yang negatif seperti itu apabila tidak ada kerugian yang dialami oleh masyarakat luas, gitu ya. Terutama dalam kenyamanan hidup bersama. Nah, persepsi ini muncul karena beberapa alasan. Yang pertama, minimnya kesadaran lingkungan. Penggunaan sound horeg yang ekstrim seringkali menunjukkan ketidakpedulian terhadap kenyamanan dan hak orang lain untuk hidup tenang. Mereka dianggap kurang memahami atau tidak memperdulikan dampak kebisingan yang merugikan masyarakat sekitar. Bahkan sempat itu ya beredar berita kalau sound horeg ini karena nggak bisa lewat, mereka ngebongkar tuh gardu masuk di sebuah gang gitu ya kan, atau genteng rumah itu dicopot karena menghalangi jalannya masuk sound horeg. Dan bahkan ada juga itu video yang menunjukkan sound horeg ini sedang berkompetisi di tengah laut gitu ya kan. Bahkan itu sudah dikecam oleh ex Menteri Perikanan kita, Ibu Susi Pujiastuti gitu kan. Karena suara yang keras itu bisa mengganggu ya ekosistem di bawah laut gitu loh, mempengaruhi kesehatan makhluk-makhluk di bawah laut gitu kan. Lalu yang kedua, kurangnya pemahaman kesehatan. Nah, paparan suara keras dapat merusak pendengaran secara permanen. Anggapan SDM rendah ini muncul karena mereka dinilai kurang edukasi atau kesadaran akan bahaya kesehatan jangka panjang yang mengintai, baik bagi diri sendiri ataupun untuk orang lain. Dan yang ketiga, aspek estetika dan kualitas suara. Bagi sebagian kalangan yang terbiasa dengan sistem audio berkualitas tinggi dan seimbang, sound horeg sering dianggap sebagai representasi audio yang rusak atau tidak berbudaya, karena fokusnya hanya pada bass yang berlebihan tanpa memperhatikan kualitas suara keseluruhan. Hal ini sering dikaitkan dengan kurangnya apresiasi terhadap standar audio yang lebih baik. Nah, terutama bagi kita-kita pelajar musik gitu ya, ataupun penikmat musik lah yang terbiasa mendengarkan lagu-lagu atau musik-musik yang kualitas audionya itu seimbang, itu pasti ketika mendengarkan sebuah musik yang dominan di satu sisi, itu pasti ya nggak nyaman juga kan di telinga. Dan bahkan kita dengar orang fals aja tuh risih gitu loh, apalagi ini speaker yang fokusnya cuma di bass aja dan kenceng banget, itu kan pasti ya nggak nyaman banget kan. Lalu yang terakhir, hubungan dengan ketertiban umum. Beberapa kejadian di mana sound horeg memicu keributan atau melanggar aturan ketertiban umum. Kegiatan ini dilakukan sampai larut malam dan tanpa izin. Dan hal ini memperkuat citra negatif dari sound horeg ini.
Mereka dianggap kurang patuh terhadap norma dan norma sosial dan hukum. Nah, namun menjadi stereotip yang berkembang di masyarakat akibat kasus-kasus pelanggaran yang terjadi. Jadi karena beberapa faktor ini, ada 4 faktor tadi ya, yang membuat masyarakat dan netizen ini sebenarnya ya jadi geram gitu kan. Sehingga melontarkan kata-kata bahwa sound horeg ini ya SDM rendah. Sebenarnya kan nggak ada yang dirugikan, jadi nggak ada yang komplain sih sebenarnya. Yang komplain kan yang tempat jauh, misalnya orang anak-anak Jakarta yang sok SDM tinggi. Nah, di balik kemeriahannya, sound horeg juga membawa konsekuensi serius yang kerap menimbulkan permasalahan di masyarakat. Kerugiannya mencakup berbagai aspek, baik bagi individu maupun lingkungan sekitar. Nah, yang pertama adalah yang jelas polusi suara yang ekstrim. Ini adalah dampak paling serius dan sering dikeluhkan. Suara bass yang berlebihan dan frekuensi rendah yang bisa merambat jauh itu dapat mengganggu kenyamanan dan ketenangan warga, seperti gangguan tidur, anak-anak jadi rewel, dan para lansia jadi stres, gitu kan. Bahkan terganggunya pemulihan pasien sakit. Ya. Gila nggak? Cuma gara-gara sound doang, lu menghambat kesembuhan orang sakit, gitu loh. Emang gila. Gitu. Dan lingkungan yang seharusnya menjadi tempat istirahat berubah menjadi area dengan tingkat kebisingan yang mengkhawatirkan. Seperti contoh kasus pada tahun 2023 di Jabon, Mojokerto, Jawa Timur, warga desa berulang kali melayangkan protes keras terhadap kegiatan sound horeg ini. Suara yang sangat keras dan getaran yang konstan menyebabkan warga tidak bisa beristirahat, mengganggu aktivitas belajar anak-anak, bahkan ada yang mengaku mengalami pusing dan mual. Udah menghambat kesembuhan orang sakit, ini lu bikin orang sehat jadi sakit, ya kan? Mual, muntah. Dan yang kedua, kerusakan infrastruktur bangunan. Nah, ini yang aku singgung sebelumnya. Getaran intens yang dihasilkan oleh sound horeg dapat menyebabkan kerusakan fisik pada bangunan di sekitarnya. Bahkan pondasi bangunan pun dapat terpengaruh dalam jangka panjang. Ini bukan hanya keluhan, melainkan kerugian material nyata yang harus ditanggung warga. Sekali lagi, ditanggung warga. Ya. Nah, contoh kasusnya itu ada di Blitar. Beberapa warga melaporkan bahwa dinding rumah mereka mengalami retak-retak setelah hajatan besar-besaran yang menggunakan sound horeg di dekat lokasi. Biaya perbaikan kerusakan itu sendiri tidak sedikit, dan seringkali tidak ada mekanisme ganti rugi dari penyelenggara gitu loh. Tidak ada mekanisme ganti rugi yang jelas bagi korban. Dan kerugian yang ketiga, dampak kesehatan jangka panjang. Paparan suara keras dalam jangka panjang memiliki resiko serius terhadap kesehatan. Ini dapat memicu gangguan pendengaran permanen, seperti tuli syaraf atau tinnitus. Tinnitus itu seperti telinga yang berdenging gitu ya, gitu. Lebih dari itu, kebisingan tinggi juga dapat meningkatkan tingkat stres, berkontribusi pada peningkatan resiko penyakit jantung, mengganggu kualitas tidur, serta mempengaruhi kemampuan konsentrasi, terutama pada anak-anak. Nah, Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, telah berulang kali mengeluarkan peringatan mengenai bahaya polusi suara sebenarnya, kan? Dan penggunaan frekuensi dan audio itu kan sebenarnya juga udah ada di undang-undang ya. Itu undang-undang nomor berapa ya? Aku lupa. Buat kalian yang tahu bisa komen di kolom komentar. Nah, kasusnya itu seperti seorang remaja di Lamongan. Remaja ini dilaporkan mengalami pusing hebat dan telinga yang berdenging, ya, tinnitus tadi, selama beberapa hari setelah menonton karnaval dengan sound horeg yang sangat keras dari jarak dekat. Nah, ini ya ngapain juga dia dengerin sound horeg jarak dekat gitu kan, udah tahu keras dentumannya, bassnya keras, ini dengernya dari jarak dekat gitu kan. Dan yang keempat,
Dampak negatifnya adalah pemicu konflik sosial. Perbedaan persepsi antara penggemar sound horeg yang ingin menikmati hiburan dan masyarakat yang terganggu seringkali berujung pada konflik dan keributan. Nah, itu dia penjelasan terkait fenomena sound horeg ini ya. Tapi gimana setelah kalian menonton video ini dan melihat fakta bahwa ada juga orang-orang yang menikmati sound horeg ini gitu. Walaupun mereka menikmati dengan telinga tertutup. Ya lucu juga sih, apa yang dinikmati kalau telinga lu ditutup gitu. Dan aku pikir kalau kerugiannya itu lebih banyak daripada keuntungan yang didapat sih dari sound horeg ini. Bahkan sudah diberikan label haram, tapi ya masih dicoba dihalal-halalkan lagi kan. Bahkan ada penyelenggara yang atau penyewa sound system itu mengatakan tidak ada kerugian yang dialami masyarakat. Ya. Kok bisa-bisanya dia bilang seperti itu? Padahal jelas berita di mana-mana warga itu jelas sangat dirugikan gitu loh. Lalu gimana pendapat kalian tentang fenomena sound horeg ini? Atau mungkin ada yang memiliki pengalaman mengikuti atau terlibat dalam pawai sound horeg gitu? Bisa jelaskan apa untungnya bagi kamu? Atau mungkin ada yang mengalami kerugian terkait fenomena ini, yang rumahnya retak, gentengnya roboh, mungkin kalian nonton video ini. Mungkin kalian bisa kasih tahu bagaimana pengalaman kalian. Atau mungkin ada dari kalian yang memiliki solusi efektif untuk menangani hal ini. Kalau kalian punya solusi yang mungkin lebih efektif, silahkan boleh komen di bawah. Oke, jadi sekian video dari saya tentang sound horeg ini. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua ya, untuk lebih peduli terhadap kesehatan pendengaran kita, terhadap lingkungan sekitar kita gitu ya. Dan kalau kalian suka dengan videonya, silahkan dibantu like, share, dan komen di kolom komentar. Atau bisa juga follow Instagram saya di Aji Batara. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini juga supaya semakin berkembang. Sampai ketemu di Musikologik selanjutnya. Bye-bye.